Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Akulah terang dunia. Semua orang yang mengikutiku tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan memperoleh terang kehidupan yang kekal. Pada waktu itu, orang-orang yang mengikuti Tuhan, apakah kehidupan mereka berubah atau tidak? Semuanya berubah. Semuanya telah menerima kehidupan yang baru lahir. Menerima Roh Kudus yang memberi kelahiran baru di dalam diri mereka. Maka setiap orang yang mengikuti Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, mereka semua telah menerima kehidupan yang diciptakan kembali. Lalu hari ini, apakah orang-orang yang mengikuti saudara Sibo mirip dengan orang-orang yang mengikuti Tuhan? Pada zaman para rasul di masa lampau, mereka sebenarnya tidak hanya mengikuti siapapun, tetapi juga mengikuti Allah. Karena di dalam Tuhan ada Allah, dan juga ada Tuhan, artinya pribadi yang disebut Yesus ini. Tuhan kita yang disebut Yesus. Di dalamnya terdapat Roh Allah, dan juga Roh Kristus Tuhan. Karena itu, ketika mereka percaya kepada Yesus, sebenarnya mereka percaya kepada Kristus. Kita mengatakan percaya kepada Yesus. Rupanya adalah manusia, maka disebut anak manusia, yaitu Yesus. Namun ketika kita mengatakan percaya kepada Yesus, bagaimana bisa percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada anak Allah? Karena roh di dalam Yesus adalah anak Allah. Maka kita berkata bahwa dia benar-benar anak Allah. Memang benar, di dalam Tuhan Yesus kita. Dia benar-benar anak Allah. Jadi orang-orang yang mengikuti Tuhan tidak berjalan dalam kegelapan. Dan karena dia adalah anak Allah, maka ia menjadi pewaris yang ditentukan oleh Allah. Roh yang ditentukan oleh Allah juga tinggal di dalam Tuhan. Karena itu, segala sesuatu yang dikatakan dan diajarkan oleh Tuhan adalah kehendak Allah, dan juga kehendak Tuhan Kristus. Maka, orang-orang yang mengikuti Tuhan, kehidupan di dalam diri mereka juga menyerupai Allah, dan juga menyerupai Tuhan. Hari ini, saudara Shibwa bertanya kepada saudara-saudari. Saudara-saudari yang mengikuti saudara Shibwa, yang telah mendengar kebenaran yang disampaikan oleh saudara Shibwa, dan percaya kepada saudara Sibo. Apakah kalian hanya percaya kepada orang Israel bernama Sibo saja? Apakah kalian hanya percaya kepada Israel yang bernama Lin? Tidak. Sebenarnya kalian juga percaya kepada Tuhan Kristus. Dan juga sekaligus percaya kepada Roh Allah. Karena alasan inilah, sekelompok saudara-saudari telah menerima kehidupan yang diciptakan kembali melalui kelahiran baru. Maka saudara-saudari dapat mengingat kembali. Sebelum mengenal saudara Sibo, bukankah banyak saudara-saudari yang berjalan dalam kegelapan? Seolah-olah tidak menemukan terang sama sekali. Namun setelah berjalan bersama saudara Sibo, kehidupan saudara Sibo juga baru dimulai belum lama ini. Tetapi bagaimanapun juga, ia adalah Allah dan anak Tuhan. Maka tanpa disadari, saudara Sibo dan saudara-saudari menjadi seperti Bapa segala terang. Seperti Bapa Surgawi Yehua dan seperti Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang segala terang. Memiliki kehidupan yang sama seperti Bapa dan Tuhan. Jika apa yang dikatakan saudara Shibwa bukan firman Allah, melainkan perkataan manusia. Bukan firman Tuhan, melainkan hanya perkataan manusia biasa. Jika demikian halnya, pikiran saudara-saudari juga akan seperti pikiran manusia biasa. Namun sekarang, pikiran saudara-saudari justru bertentangan dengan cara berpikir dunia. Semua anak-anaknya selalu berpikir untuk mengerahkan seluruh tenaga demi pekerjaan Bapa. Berusaha sekuat tenaga mengejar kehidupan surgawi. Mengapa demikian? Walaupun ketika Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia sebagai manusia, rupanya berbeda dengan saudara Sibo. Andaikan pada abad pertama ada kamera yang bisa memotret wajah Tuhan, lalu memotret saudara Sibo 2000 tahun kemudian, wajah saudara Sibo dan Tuhan tentu berbeda. Penampilan luarnya berbeda. Namun apakah roh yang ada di dalam Yesus dan roh yang ada di dalam saudara Sibo adalah roh Kristus yang sama? Saudara-saudari, apakah roh yang ada di dalam bayi Yesus yang lahir di Betlehem dan roh yang ada di dalam saudara Sibo, apakah itu roh yang sama? Apakah roh yang ada di dalam bayi yang lahir di palungan tersebut? Roh di dalam dirinya adalah roh Allah, yaitu roh Kristus. Lalu sekarang, roh yang ada di dalam saudara Sibo ini, apakah pernah juga tinggal di dalam bayi tersebut? Jika roh yang dulu pernah tinggal di dalam bayi yang lahir di palungan itu, kini juga tinggal di dalam saudara Sibo, maka hanya bisa dikatakan, hanya tubuhnya yang berubah, rohnya tidak berubah. Saudara-saudari, percayakah kalian? Hanya tubuhnya yang berubah. Sekarang menjadi orang Tionghoa, tetapi roh di dalam dirinya tetap sama seperti yang dahulu tinggal di dalam bayi yang lahir di Betlehem, yaitu roh Tuhan Yesus Kristus, itu satu dan sama. Hanya saja, bayi itu langsung menjadi Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Namun,
Saudara Sibo sedikit berbeda dari bayi tersebut. Rohnya satu dan sama. Tetapi setelah roh itu masuk ke dalam dirinya sendiri tetap berada di surga. Namun, bayi tersebut, setelah menjadi manusia sepenuhnya, lahir di Bethlehem. dan Kristus tinggal di Bethlehem tempat ia dilahirkan. Bukan di surga. Hanya saja, saudara Sibo adalah penerima perjanjian dari Tuhan Kristus. Artinya, roh Kristus masuk ke dalam dirinya untuk mengadakan perjanjian. Penerima perjanjian berarti engkau menerima nama Tuhan Kristus melalui perjanjian itu, yaitu, namaku kuberikan kepadamu, rohku juga kutaruh di dalam dirimu. Laksanakanlah kehendakku. Itulah maksudnya. Jadi, dengan demikian, Tuhan Yesus lebih besar daripada saudara Sibo. Namun, Karena rohnya ada di dalam saudara Sibo. saudara Shibwa melaksanakan kehendak Tuhan. Karena saudara Sibo mengasihi Tuhan, dan Tuhan juga mengasihi saudara Sibo. Saudara Sibo pun menerima nama Tuhan Yesus Kristus. Menerima nama Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan, Bapa lebih besar daripada aku. Demikian pula, Tuhan juga lebih besar daripada saudara Shibwa. Misteri ini, kelak saudara-saudari akan memahaminya sepenuhnya. Dan memberikan segala kemuliaan kepada Bapa.